Kalau kita ke gereja dari dulu, yang dikhotbahin itu kita harus kurang ini, kurang ini, kurang ini. Apakah itu Alkitabiah? Tidak sebenarnya. Tapi karena kita tidak paham, itu berlanjut. Jadi rata-rata pendeta itu, ini karena saya bilang saudara pengkhotbah, saya juga saudara jadi pendeta nanti. Saya pernah jadi ketua pendeta sekota Batam. 400 pendeta saya ketuanya. Saya pernah jadi ketua sinode. Jadi saya sudah biasa ketemu sama pendeta. Jadi maksud saya punya hak untuk mengatakan itu. Biasanya kita berpikir begini, cuma ini kurang banyak perpuluhan. Mari kita khotbahkan perpuluhan. Besok dia terlambat datang. Untuk menghadap presiden kita khotbah gitu. Jadi yang kita khotbah itu hantam jemaat semua itu. Yang model begini saudara, tak perlu saudara cari Tuhan. Pergi aja ke sekolah dulu kami PMP, pendidikan moral Pancasila. Itu yang diajarkan oleh Amerika dan Eropa. Moral. Yesusnya nggak diajarin lagi. Jadi kekristenan bukan mengajarkan orang jahat menjadi baik. Tapi apa? Membangkitkan orang mati menjadi hidup. Amin. Saya kasih ilustrasi supaya saya bisa pelan-pelan ini, karena kalau saudara tidak paham nanti repot. Ini kita buat dua ya, ini dan sana. Sebelum kita menerima Yesus, dengar baik-baik, hidup kita di sini nih. Karena belum ada Yesus, hukum Taurat itu bukan buat kita malahan. Hukum Taurat itu orang Yahudi. Kita nggak di situ, maka kemarin terjadi perdebatan apologetik itu. Pada bingung, karena ada orang mengatakan, oh kalian itu hukum Taurat kan bukan buat orang Kristen. Kalian di mana? Hilang semua kan? Hilang, jadi semua diem. Dengarin baik-baik. Jadi waktu kita belum terima Yesus, kita Taurat pun enggak. Di buku Roma itu dikatakan ada undang-undang di hati kita. Kita nanti diuji dengan undang-undang di hati kita itu. Setelah kita terima Tuhan Yesus, maka dalam buku 2 Korintus dikatakan, yang lama sudah berlalu, maka muncul ciptaan baru. Ciptaan baru ini belum pernah ada. Setelah penciptaan 6 hari, ada ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Kristus tinggal dalam diri kita. Saya kasih ilustrasi ini supaya lebih nangkap ya. Jadi begini, waktu di perjanjian lama kalau ada orang berdosa, saya berdosa nih, apa yang membuat saya dosa saya diampuni? Air mata saya? Tidak. Saya jungkir balik? Tidak juga. Saya pukul-pukul diri saya? Tidak juga. Kalau saya berdosa, upah dosa adalah maut. Maka kalau saya berdosa harus mati. Maka kalau saya berdosa, mau saya guling-guling, mau nangis, maka dikatakan air mata bukan penghapus dosa. Ya. Mau cemberut, mau teriak-teriak, dosa tak diampuni. Dosa diampuni apa? Harus ada korban. Maka dicarilah domba. Oke, dicarilah domba. Maka saya mencari domba. Saya carilah domba. Yang pertama saya cari domba, mata saya tertuju kepada domba yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi saya tadi berdosa nih. Berarti saya cari apa? Domba kan? Wah, mata saya melihat ini domba. Domba. Kita nggak dicek lagi. Yang dicek itu domba. Musuh kita selama itu kita suka cek diri kita. Hanya 2 hal kalau kita cek diri kita. Kalau kita lebih baik dari orang lain, kita sombong. Pas ternyata kita lebih jelek dari dia, kita minder. Terakhir kerjaan kita apa? Menjelekkan diri kita dan jelekkan orang lain. Jadi sebenarnya sumber gosip itu di sini, di kebenaran ini. Jadi waktu saudara kebenaran nanti, saudara tinggal gosipkan Yesus saja. Haleluya. Halo. Jadi saya berdosa, saya nggak bisa lihat diri saya domba. Domba ini harus kudus, tak bercacat. Maka imam besar juga lihat domba ini juga.
Setelah domba ini kudus tak bercela, yang berdosa ikut nggak ke ruang maha kudus? Tidak, dia nggak ikut bisnis pun, dia di luar. Yang ke ruang maha kudus adalah imam besar membawa domba ini. Amin. Halo. Jadi kita jangan lagi selidiki aku. Nggak ada yang benar dalam diri kita. Halo, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Maka saudara kan dekat sama orang kan, awalnya dia baik, setelah agak lama bau juga kau dia. Siapa yang tak bau? Semuanya kita mayat. Cuman ada yang parfumnya lebih bagus, ada yang enggak gitu saja. Dia kata, kok bau juga dia. Dia udah paham kan itu? Jadi kita gak usah lagi saling menjelekkan, sama-sama jelek nih kita. Cuman ada yang make upnya lebih bagus, ada yang enggak gitu aja. Halo, jadi selesai lah itu. Jadi yang ke ruang maha kudus kita nggak di situ. Di ruang maha kudus itu ada dua yang bisa ditolak. Tadi dombanya bisa ditolak. Yang kedua imam besarnya juga bisa ditolak. Halo, ini perhatikan baik-baik. Jadi nasib orang berdosa ini tergantung dua. Tergantung dombanya, tergantung imam besarnya. Setuju? Sekarang domba ini siapa? Yesus. Imam besar siapa juga? Yesus. Baca Ibrani ya, supaya kalian tahu. Ibrani pasal, saya pakai catatan kali ini. Dia nggak pernah pakai catatan. Kita baca Ibrani 4 ayat 14. Bisa ditampilin sampai sini, oke ya? Jadi kita nggak usah lagi khotbah-khotbahin satu dengan ayat. Kita khotbahkan Yesus saja. Maka ada lagu kita itu apa katanya? Speak about Jesus. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Oh, jadi bukan it's not about you, it's not about me. Jadi kita bisa tersenyum karena bukan tentang dompet kita, bukan tentang dompet saudara, tapi tentang dompet dia. Haleluya. Bukan tentang kebenaran saudara, bukan tentang kebenaran saya, tapi kebenaran dia. Bukan sukacita saudara, sukacita saya, sukacita dia. Maka Yesus pernah mengatakan, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Haleluya. Saudara kurang damai sejahtera, jangan cari di toko damai sejahtera. Damai sejahtera itu asalnya dari sorga. Haleluya. Jadi saudara lihat, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Wow, yang telah melintasi semua langit. Wah, maka saudara ini di sini mungkin nggak terjadi. Di Eropa saudara, mereka bicara soal apa? Soal peperangan rohani. Peperangan rohani, wah kita harus ikat di sana, ikat di sini. Pertanyaannya, sudah selesai nggak dihantam imam besar kita? Sudah, semua langit, artinya penguasa udara manapun dia sudah kalahkan. Jadi kalau saudara peperangan rohani, jangan lagi berperang. Kita tinggal menjarah. Apa beda berperang dan menjarah? Berperang bisa menang, bisa kalah. Kalau menjarah, peperangan sudah selesai, tinggal mengambil. Haleluya. Adakah peperangan rohani? Yang ada penjarahan, karena Yesus sudah memenangkan pertandingan itu. Maka tidak ada front pembela Yesus. Halo. Jadi jangan mari kita bela Yesus. Apa yang kalian bela tentang Yesus? Jadi jangan nanti kita bergosip pembela Yesus. Ya jangan, sudah. Kalau dia perlu kita bela, rendah kali dia. Halo, lihat. Melintasi itu anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada apa? Omongan kita. Kalau saudara pernah mengatakan, saya akan hidup sampai 90 tahun dan saya sehat dan segar, tiba-tiba batuk, jangan katakan, jangan-jangan diangkat aku ini. Berarti pengakuan iman saudara berubah. Halo. Jadi saudara katakan, wah kita akan keliling dunia, kita akan memberkati bangsa-bangsa. Tiba-tiba bangkrut. Jangan katakan, ya sebelum bangkrut. Jangan berubah pengakuan kita. Walaupun faktanya tidak seperti yang kita lihat. Kenapa? Karena kita memiliki imam besar agung. Jadi bukan tentang kita. Jadi saudara, yang perlu diterima itu imam besarnya dan juga dombanya. Dua-dua diterima nggak?
Bayangkan Yesus. Artinya yang berdosa tadi 100% diterima Tuhan karena mereka tergantung domba dan tergantung imam besar. Dombanya adalah Yesus, imam besarnya adalah Yesus. Maka saudara, sekalipun kudus, kudus selama-lamanya. Karena kekudusan saudara bukan saudara lagi, kekudusan saudara adalah Yesus sendiri. Oh, terus kita gimana? Ini. Saudara, kalau saudara dulu diajarkan, kita harus bersuka cita senantiasa. Kita coba-coba, tak bisa. Hari ini bersuka cita, besok tak lagi. Bangun pagi-pagi aja, saudara pasti praktek bangun pagi-pagi. Jangankan bersuka cita, keluar dari tempat tidur pun kita stres. Apa yang saya kerjakan? Saya bangun pagi-pagi. Tuhanlah sukacitaku. Jadi bukan hidup kita lagi, tapi hidup Yesuslah yang ada dalam diri kita. Coba kita lihat dalam buku 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasihlah sempurna dalam kita, itu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi Kristus ada di dalam dunia ini untuk menggantikan kita. Jadi mulai hari ini saudara, jangan rasa-rasakan. Kalau saudara rasa-rasakan, daging kita muncul. Daging ini nggak boleh di training. Saya kasih tahu saudara, masih marah nggak saudara? Setelah sekian tahun ikut Tuhan, yang jujur, masih bisa marah? Bisa, tak berbeda kok. Sama 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau diganggu orang masih keluar kok aslinya. Banyak pendeta di Medan sana bilang, hati sudah bertobat, tangan belum, katanya. Badan kita ini tidak bisa di training, tetapi yang hanya bisa itu on off aja. Yesus atau kita. Jadi kalau kita lagi nggak mood, berarti daging kita lagi muncul. Tes, daging kita muncul itu. Jadi hanya indikator. Jadi gimana mematikannya? Mulai sebut nama Yesus. Yesuslah sukacitaku. Saudara lihat rekening saudara kan, ternyata berkurang terus, hilang sukacita. Mulai katakan, Yesuslah kekayaanku. Amin. Haleluya. Udah nggak mau lagi ngomong ya kan, nggak boleh lagi kita ngomong nih. Itu yang kami kerjakan sama anak saya. Kami ini kan keluarga aneh. Jadi dari kecil saya bilang sama mereka, dunia ini tempat perjalanan kita. Kalian bukan warga negara Batam, bukan warga negara Amerika, bukan warga negara Indonesia. Kita warga negara sorga. Di sini hanya tempat kita jalan-jalan saja. Jadi anak saya juga tahu itu. Jadi mereka juga berpikir entah di mana aja pun nanti pergi, karena semua dunia ini milik Bapak kita. Jadi saya suka bilang, karena jangan pernah bangun rumah seperti istana, sampai-sampai kau tak mau tinggalkan lagi rumahmu itu, saya bilang. Biarkan rumah kita di sorga saja. Amin. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Haleluya. Jadi jangan banyak kali rumah kalian sampai nggak mau lagi kemana-mana. Saya bilang sama teman-teman di Indonesia, banyak kali harta kalian, tak mau kalian melayani keliling dunia lagi, gue bilang. Jangan. Jadi anak kami sama, jadi paham semua. Jadi mereka juga somehow pengen jadi pendeta juga katanya. Padahal aku pikir mereka kuliah atau melayani, tapi anak saya yang bungsu ini dapat piagam apa anakku? People's Pastor. People Pastor. Wow. Yeay, great job. Karena dia tidak hanya khotbahin orang, bapaknya pun dikhotbahin dia juga. Terus saya nggak tahu siapa yang berkhotbah sekarang. Karena kita selalu bicara apa? Di saat kita nggak punya uang, mereka kemarin itu di sana itu mereka bicara, tenang aja Pak, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita. Waktu kami pindah, mereka pindah apartemen, tak dapat apartemennya. Gimana aku bilang? Gak dapat Pak. Ternyata hari itu mereka apply pagi-pagi, sore hari dapat dan harus bayar malam itu. Kalau nggak bayar malam itu tak dapat lagi apartemen itu untuk rental. Gimana aku bilang? Tuhan akan menolong kita. Udah dapat lagi apartemen. Baru saya bilang ke mereka, saya bangga kan, saya belum beli apartemen itu. Saya bilang,
dapur Bapak bagus kan? Mereka bilang, Pak, masih lebih bagus yang di sini, Pak. Lebih bagus di sana, Pak. Jadi kalian lihat sini, downgrade ini, Pak. Jadi yang mau saya sampaikan, hidup kami berlima ini is all about Jesus. Mereka tahu bapak mereka, orang nanya, bapakmu kerjaan apa? Mereka bilang, pendeta. Terus, pasti kaya dong bapakmu. Kenapa? Kalian tiga-tiganya internasional di Australia, mahal. Mahal kan, sekolah internasional itu kita bayar biaya internasional. Mereka bilang, bapak kami di surga yang bayar. Bapak di bumi tak jelas juga hartanya dari mana. Sudah 5 tahun di sana. Jadi hidup kami sudah terbiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi nggak takut kami dengan apapun, badai apapun. Kami katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Jadi saudara jangan tunggu, jangan siapkan saudara bersuka cita setelah dompetmu banyak uangnya. Repot. Langsung hentikan itu, pegang dompet, Tuhanlah dompetku. Amin ya. Halo. Sukacita Tuhanlah sukacitaku. Senyum Tuhanlah senyumku. Karena Dia yang hidup dalam diri kita. Coba kita baca Galatia dulu, Galatia 2. Jadi hari ini saudara, kita nggak perlu khotbahkan diri kita. Kita hanya perlu bicarakan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau nggak kita saling banding-bandingin. Oh tadi pujiannya kurang naik nih. Itu aja kerjaan kita nanti. Oh ada kayaknya satu lagu kurang pas. Oh, aduh banyak kali. Itu aja kerja saudara di gereja. Pindah lagi di sana. Tapi tadi MC-nya, aduh capek saudara bahas itu. Di sini nggak ada lah. Di Indonesia kali. Coba kita apa ya? Oh, Galatia 2. Tapi sebenarnya mungkin Pak Faris khotbah ini juga di buku Kami Tidak Menilai Manusia Lagi di 2 Korintus 5 ayat 15. Kayaknya minggu kemarin Pak Faris khotbah ini juga. 2 Korintus 5 ayat 15. Lihat, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkannya untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Jadi nggak kita lihat lagi, berapa rekeningmu. Kita nggak lihat lagi, rumahmu di mana. Nggak penting lagi. Karena Yesus lebih hebat daripada itu semua. Amin saudara. Tidak ada yang lebih kaya daripada Yesus. Tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus. Dan Dia ada dalam diri saudara. Itu yang dikeluarkan. Tentang diri kita tak ada yang baik kok. Jadi saudara, saya pun nanti khotbah semua mau kita kritikin siapa coba? Cara berdiri orang, cara ngomong orang, cara senyum orang, semua bisa kita kritikin. Jadi saudara nanti capek. Jadi kita bicara tentang Yesus. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Prakteknya, kalau saudara bangun pagi-pagi, pasti ada muncul kan, hitung rekening, uang tak cukup, dan sebagainya. Apa dan pikir saudara? Kalau uang saya naik sekian, sukacitalah saya. Repotnya naiknya mungkin 10 tahun lagi baru naik itu. Jadi saudara nggak sukacita lagi selama itu. Langsung off-kan itu, mulai katakan, kekayaan Tuhanlah kekayaanku. Haleluya. Kalau saudara katakan, kalau nanti si Anu tersenyum, bahagialah aku. Dia tak tersenyum. 1 bulan itu saudara sakit hati sama dia. Mulai katakan, Tuhanlah sukacitaku. Amin. Jadi mulai hari ini selalu perkatakan Tuhan saja. Karena Tuhan ini akan terjadi. Dan saudara tinggal mengandalkan Tuhan saja. Kita mau buka gereja di Amerika, tahu berapa saudara?
500 gereja. Semua teman-teman pendeta katakan, Pak Johannes itu ngomongnya besar, Amerika ini susah dan sebagainya. Aku bilang, memang tidak mungkin. Terus kenapa kau ngomong? Kalau mungkin, ngapain aku kerjain? Karena tidak mungkin itu. Tapi Yesus sanggup melakukannya. Saya pergi lagi, saya ke Eropa kemarin. Kita kan buka 500 gereja di Eropa. Orang-orang sana bilang, Pak itu kan tak mungkin, Pak. Memang tak mungkin. Terus hanya Yesus yang sanggup melakukan. Kan aku bilang, iya. Saya tanya, kalau Yesus lakukan bisa nggak? Kalau Yesus bisa, ya udah, dia yang kerjain, kita ngomong saja. Nah, lalu saudara lihat saya nggak bisa lah. Dan tahu saudara, di menit hari terakhir saya mau pulang, saya udah bilang sama mereka, saya pulang nih, amunisi saya habis. Saya bilang, tiba-tiba satu keluarga, oh sebelum bapak pulang, kita makan dulu. Kayak makan, Pak, bulan Maret Pak, kita undang semua para pemimpin semua di sini, kita buat konferensi Pak, untuk planning 500 gereja di Eropa. Haleluya. Saudara siap ke Eropa? Amin. Jangan lagi katakan, tapi kan usia, jangan boleh katakan Tuhanlah kekuatanku. Jangan kita sok tua, 85 masih kuat. Amin saudara. Jangan sok tua kalau 85 di sini. 85 aja Kaleb katakan, aku masih muda. Boleh katakan, Tuhanlah kekuatanku. Amin. Pas dompet saudara merasa ongkos, Tuhan juga lah yang akan bayar ongkosku. Selalu bicara tentang Tuhan. Kalau tidak, saudara nggak ada sukacita. Saudara bersaing dengan dunia ini, kalah kita. Yes. Kalah. Orang suka tanya, Pak Juk, Amerika mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan lah. Jadi Eropa, saudara, bulan 3 kita ada konferensi 500 gereja di Afrika, di Eropa. Sekarang kita bisa rame-rame ke sana. Amin. Amin. Sambil jalan-jalan lah. Kami ini keluarga pelayanan, tadi tukang jalan. Jadi kita melayani sambil jalan-jalan. Itu kesukaan kami. Jadi saudara, lihat. Karena kita ciptaan baru, tinggal Kristus yang ada dalam diri kita. Galatia tadi Pak Faris, Galatia 2. Ayat 20. Adik-adik ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi saudara, waktu saudara sedih, itu sudah disalibkan. Jangan dipelihara. Saudara sakit hati, sudah disalibkan, gak usah diobatin. Jadi jangan katakan, kalau dia belum minta ampun, minta maaf, aku akan tetap sakit hati. Dia tidak minta maaf, sudah sakit mati. Salibkan aja dia. Diri saudara maksudnya disalibkan, jangan orang itu. Paham ya, contoh saya, saudara sakitin saya, kalau saya katakan saya sudah mati. Sekarang orang mati saudara ludahin, pernah kali orang mati itu bangkit kembali? Saudara tendang suruh gitu. Kita ini harusnya mati, diomongin, dijelekin, diapa-apain, tak bergerak lagi. Ya. Dipuji pun tak bergerak lagi. Yang hidup siapa? Ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup. Amen. Jadi waktu kita lihat ada masalah ke depan, tandanya saudara mengandalkan Tuhan, engkau tidak khawatir. Orang mati tidak khawatir. Bilang, tetaplah tersalib. Bilang kiri kanan, tetaplah tersalib. Orang mati tidak khawatir. Orang mati tidak sedih. Orang mati tidak takut. Orang mati tidak gelisah. Jadi kalau saudara tidak mati saudara, Taurat hidup, maka Taurat tembakin saudara. Saya ulangin ya. Taurat itu jodohnya dengan tubuh kita. Kalau dia mati, Tauratnya nggak bisa ngapa-ngapain. Paham maksudnya? Maka kalau di gereja saya khotbah, saudara-saudara harus lebih banyak berdoa. Saya bangkitkan saudara ini. Saudara berdoa palinglah minggu pertama. Minggu selanjutnya nggak berdoa lagi saudara. Percayalah. Udah biasa kami doa semalaman suntuk. Kerjaan kami dulu doa semalaman sampai suntuk doanya.
Tahu suntuk saudara? Suntuk kita berdoa. Sebentar aja itu. Daging kita ini sebentar aja tahan, itu nggak tahan lagi. Atau dulu kadang-kadang kita katakan, Tuhan, biasanya kan itu di tanggal 31 Desember. Ingat nggak? Kalau 31 Desember itu malam-malam biasanya salam-salaman itu ngumpul. Biasanya kan ngomong itu keluarga. Semua kesalahan saya mulai tanggal 1 Januari kemarin, saya minta maaf semua. Tanggal 30, maka tahun depan saya akan buat lebih baik lagi. Terjadi di keluarga kami. Kakak saya ada 2 cowok cewek, 1 cewek, 2 cowok cewek, 1 cewek adik saya. Tanggal 31 saya bilang, boleh nggak kita nggak usah maaf-maafan? Aku bilang, kenapa? Kata mereka, aku takut kita berantem di saat maaf-maafan ini. Boleh nggak usah kita saling memaaf-maafkan. Lupakan saja, kita bahas saja yang baru. Oh kakak saya, enggak, kita saling memaafkan. Ribut nanti, aku bilang. Enggak, datanglah adik saya mulai. Aku pun kak, kenapa aku sakit hati? Karena kakak begini. Ceritakannya lah semua kakak begini. Datang lagi si kakak. Aku pun dek begini. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Berantem. Saya lari dari rumah itu. Saya bilang, tadi kan sudah aku bilang, jangan dibahas. Akhirnya saudara ribut beneran di rumah itu. Adik saya loncat ke meja. Akhirnya tahu pendeta semua ini. Bahasa roh semua ini. Gak bisa. Dimatikan saja. Jadi saudara, kalau saudara disakitin, jangan lagi tuntut. Orang mati gak pernah nuntut. Jangan lagi katakan udahlah saudara makin. Biarlah dirimu tetap tersalib, tapi yang hidup adalah Kristus saja. Haleluya. Jadi kalau ada masalah keuangan, dompet Yesus yang saudara ambil. Haleluya. Ada masalah yang lain-lain, sukacita Yesus yang saudara ambil. Saudara apa? Tersalib. Haleluya. Jadi kita ini semua tersalib. Yang hidup sekarang adalah Yesus saja. Jadi yang perlu kita bahas, kita hanya perlu ngomong sama orang hidup. Orang mati, makanya jangan saudara ngomong kepada orang dirimu yang mati. Udah sakit hati saudara, ulang-ulang lagi. Teganya dia. Sudah banyak yang baik. Aduh, saudara putar lagi lagu itu, tambah marah dia. Seandainya, aduh itu banyak itu. Yang pasti kita punya pengalaman semua hal itu kan. Udah salibkan dia, orang tersalib itu nggak usah diapa-apain. Cara nyalibkannya, bahas tentang Yesus. Jadi mulai hari ini kalau saudara khotbah, jangan lagi khotbahin jemaat, khotbahkan Yesus. Haleluya. Ini enggak, kalau kita ini saudara, kalau moral dia nggak usah ke gereja, di mana-mana diajarkan. Mana yang baik, mana yang nggak baik, kekuatan kita yang nggak ada. Tapi hari ini matikan itu, selalu bicara Tuhanlah sukacitaku. Haleluya. Jadi selesai semua. Saudara pengen, kami ini waktu anak saya bilang ke Australia itu, kau ada sekolah, aku bilang Australia Pak. Kau ada Sydney. Saya nggak survei ke Sydney. Ternyata survei, kalau survei nggak akan datang saya ke sana. Ternyata mahal. Jadi kami sampai ke Sydney itu, tak ada kami kenal siapa pun. Kami tinggal di Airbnb, 1 kamar 5 orang. Jadi kita bilang, lalu kita apply ke rental rumah. Di sana perlu 120 poin. Poin kami 0. Jadi kita bilang, kayaknya kita nggak dipanggil Tuhan ke sini. Jadi gimana? Kita tunggulah. Kalau besok tak ada rumah yang kita tempatin, kita pulang. Hari Jumat waktu itu, hari